radhiyallahu ankum ila an qala radhiyallahu an. ثالثا لباس السلف وذلك من أكثر ما كان يوصي به الحبيب أبو بكر ومما يقول في ذلك استعملوا لباس الشرف لباس أهلكم وسلفكم ويكفي نحن العلويين الذي بنا والذي فينا وبنو حافظ على شرفنا وبنقيم الظواهر والبواطن أمرها إلى الله شو خصلة واحدة إلزموها هي لا تصلح وهي لا تفسد وهي الهيئة أقيم الظاهر والباطن أمره إلى الله والإنسان لو كان باطنه خارب وأصلح ظاهره باطنه با يصلح إن شاء الله ولا يكون الإنسان إن سريرته صالحة وإن كان ظاهره غير صالح سوء ما صلاح الباطن إلا بصلاح الظاهر والشريعة تحكم بالظواهر وأهل العلم يقولون الظاهر عنوان الباطن والهيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مثال ذلك إذا استعملتم لباس أهلكم وشرفكم بتقدرون تدخلون به مجالس أهل اللهو لا بل تدخلون به مجالس الخير وأما إذا استعملتم غير لباس أهلكم وشرفكم وتزيتوا بغير زيهم وعبرتم في مكان فيه مجلس أهل الخير بتقدرون تحضرون ذلك المجلس لا بل هذا الزي بيزريكم وبيدخلكم في مجالس أهل اللهو فصارت الهيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والعكس بالعكس وإني أحث الحاضرين والغائبين على اتباع سلف صالح في السيرة وفي الزي واللباس الحذر من مخالفتهم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kali ini dari kumpulan kalam dan wasiat Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf tentang pentingnya untuk mengenakan pakaian para salaf, di mana hal ini adalah sesuatu yang sering kali diwasiatkan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Beliau berkata, ista'milu libas asy-syaraf libas ahlikum wa salafikum wa yakfi nahnyal alawiyyin alladhi bina walladhi fina wa banu hafidh ala syarafina wa nuqimudz zawahir wal bawatin amruha ilallah. Kenakanlah pakaian kemuliaan. Pakaian kemuliaan itu adalah pakaian orang-orang yang mulia dari salaf-salaf kalian. Dan cukup kita, kata beliau, khususnya ditekankan kepada para alawiyin, apa yang sudah menimpa kita pada saat ini, di mana kita sudah banyak jauh melenceng dari ajaran para salaf kita, dan selanjutnya kita akan terus menjaga dengan baik kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita dengan berpakaian yang baik, pakaian yang meniru pakaian para salaf, pakaian yang meniru pakaian orang-orang mulia. Kita telah memperbaiki zahir kita. Jangan kemudian mau pakai pakaian salaf, pakaian yang mulia, pakaian yang baik, pakaian orang soleh, alasannya, wah hati saya belum bersih. Buat apa saya pakaian yang baik tapi kalau hati saya belum bersih? Kata beliau, urusan batin itu urusannya Allah. Jadi jangan dijadikan alasan. Batin itu urusannya Allah, hati itu urusannya Allah. Tugas kita memperbaiki zahir kita.
batin kita nanti akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, orang itu kalaupun batinnya tidak baik, lau kana batinuhu kharib wa aslaha zahirah, hatinya tidak baik, batinnya rusak, tapi dia memperbaiki penampilan lahiriahnya, maka insya Allah batinu bayasluh, insya Allah batinnya nanti dengan sendirinya akan ikut baik, karena pakaiannya baik, zahirnya baik, perangainya baik, maka nanti dengan sendirinya hatinya dan batinnya akan ikut baik. Jadi pakaian ini sangat mempengaruhi. Sampai beliau berkata, jangan sampai ada orang mengatakan inna sariratahu salihah wa in kana zahiruhu ghaira salih. Oh, ini orang ini jangan dipandang pakaiannya, pakaiannya memang tidak baik, tapi sebenarnya orang itu hatinya baik. Ini meremehkan pakaian yang baik nantinya. Ya. Kata beliau jangan begitu. Jadi kalau kita misalnya mendengar ya ada terlepas dari masalah pakaian salaf, kita bahas pakaian Islami, pakaian yang syar'i. Kadang-kadang orang-orang yang Islamofobia, yang anti-Islam, atau orang-orang yang berpikiran liberal dalam arti yang sudah keluar dari nusus-nusus agama, itu mereka kadang-kadang mengatakan enggak perlu pakai jilbab kalau hatinya belum dijilbabi. Wong jilbaban kok dari hati. Buat apa pakai jilbab kalau hatinya jelek? Ini orang pikirannya terbalik. Yang dijilbabi itu bukan hati, kepala, rambut ditutup. Urusan hati itu urusannya Allah. Nanti insya Allah kalau orang itu terbiasa memakai pakaian yang baik, dengan sendirinya nanti akan dituntun menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dibolak-balik syariat itu. Ya. Saya belum bisa berakhlak yang baik, belum bisa berkelakuan baik, untuk apa saya berpakaian yang baik? Akhirnya Anda tidak dapat kebaikan sama sekali. La pakaian, wala akhlak, wala amal, wala perangai, wala yang lainnya, enggak dapat semuanya. Apa yang kita bisa kita lakukan? Yang benar itu berpakaianlah yang baik, perbaiki hatimu dan berusahalah menjadi orang yang baik, dan nanti akan dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berusaha mengenakan pakaian yang baik, insya Allah nanti kita akan dituntun oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang ahli ilmi, orang-orang ahlul ilm, para ahli ilmu mengatakan adz-dzahir unwanul batin wal hay'ah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kata para ahli ilmu, zahir itu, penampilan lahiriah itu adalah cerminan batiniah kita. Orang itu bisa dinilai baik tidaknya dari penampilan lahiriahnya. Kalau sudah penampilannya baik seperti orang-orang soleh, insya Allah hatinya juga baik. Karena zahir itu cerminan dari batin. Dan jangan dianggap pakaian itu tidak ada efeknya. Pakaian itu, hay'ah itu bisa memerintah pada kebaikan dan mencegah kita dari kemungkaran. Nah, dikasih contoh oleh beliau, kalau kita misalnya Anda yang hadir ke sini pakai baju koko putih, pakai songkok, pakai sarung,
lalu Anda lewat, kelihatan ada majelis taklim, Anda akan dengan mudah datang. Coba kalau kita pakai celana, kaosan oblong, apalagi sudah gitu ada tatunya, mau datang ke majelis taklim, sungkan kita. Kita segan, wah ini tidak enak saya mau datang. Akhirnya karena sebab pakaiannya dia tidak bisa datang ke majelis taklim. Karena pakaian. Kalau Anda sudah pakai pakaian seperti ini, apa mungkin Anda mau masuk ke diskotik? Pakai songkok putih gini, masuk ke diskotik. Anda sendiri akan malu dengan pakaian Anda. Wah malu saya, izin. Mosok aku kopian putih sarungan terus kate mlebu nang diskotik, nang tempat-tempat kemungkaran. Kita akan dibuat malu oleh pakaian kita. Itu bukti bahwa pakaian itu, hay'ah itu bisa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Jadi pentingkan kita mengikuti para salaf kita. Lihat bagaimana dulu pakaian orang-orang tua kita, bagaimana dulu Al-Habib Abu Bakar As-Segaf di Pasuruan, bagaimana Al-Habib Ja'far bin Syekhon. Lihat bagaimana Kiai Hamid pakaiannya. Semuanya, tidak ada wali-wali itu yang pakaiannya tidak pakaian yang baik. Pernah lihat ada wali-wali atau mungkin ada cerita atau fotonya wali-wali kita yang pakai celana Levi's? Pernah lihat mereka pakai pakaian-pakaian misalnya seperti syiarnya orang-orang kafir? Pernah lihat foto-fotonya itu, saksikan bagaimana pakaian mereka, apa yang mereka kenakan, ya itu sudah pakaiannya orang-orang soleh. Jangan dianggap remeh dan jangan dianggap itu tidak berefek dan tidak berpengaruh pada perilaku kita, pada perangai kita dan pada perbuatan kita. Jadi sekali lagi, walaupun kita bukan orang-orang yang mulia seperti mereka, tapi tetaplah kita berusaha tasyabbuh. Illam takunu mithlahum fatashabbahu innat tashabbuha birrijali falahu. Orang tasyabbuh itu menyerupai orang-orang yang mulia, itu akan mendatangkan keberuntungan bagi kita semua. Pernah dulu salah satu dari kalangan minas sadatil alawiyin ketemu di tengah jalan ada seorang sayyid. Seorang sayyid ini pakaiannya tidak seperti orang tuanya, tidak sama dengan leluhurnya, pakai pakaian-pakaian yang aneh. Ditanya, anta fulan? Naam, ana fulan. Bin siapa katanya? Kamu ini siapa? Bin siapa? Saya fulan bin fulan al fulan. Kata yang tanya ini, enggak, kamu bukan anaknya bapakmu. Kamu bukan bin fulan. Enggak, benar, saya bin fulan. Ini saya sudah tes DNA, ini sudah betul. Katanya beliau, enggak, kamu bukan fulan bin fulan. Enggak, benar, saya fulan bin fulan. Kok bisa saya dikatakan bukan? Karena bapakmu pakaiannya enggak seperti ini, kakekmu pakaiannya tidak seperti ini. Kok bisa kamu ngaku-ngaku anaknya bapakmu, anak cucunya kakekmu, tapi pakaianmu tidak sama dengan pakaian mereka? Jadi sebenarnya ini sebuah satir, sebuah sindiran ya terhadap orang tersebut. Nah, ini pentingnya kita berpakaian supaya kemuliaan itu tidak hilang. Jangan sampai kemuliaan itu hilang. Orang kalau sudah pakaiannya pakaian baik, dia duduk di majelis itu tidak minder. Mau duduk di depan, mau duduk di tengah itu enak, nyaman, karena pakaiannya
tepat, sesuai. Ya, yang penting jangan berlebihan. Jangan nanti kerjaannya tani terus pakai imamah ya. Berlebihan. Yang pakai imamah itu ya ulama. Ya. Tapi minimal pakai pakaian yang orang-orang yang soleh. Tidak berlebihan tapi berusaha meniru kita. Lah dulu itu Al Habib Abu Bakar itu di majelisnya tidak ada satupun yang berani pakai songkok hitam dulu. Itu Habib Abu Bakar Gresik. Ya Allahu a'lam. Ya, kalau di sini masih tidak apa-apa. Nanti kalau saya bilang tidak boleh, tidak ada yang ngaji nanti. Ini saya cerita Al Habib Abu Bakar Gresik dulu. Ya, beliau yang merubah di Gresik itu zamannya musim torbus. Torbus itu pakaian seperti songkok, seperti songkoknya orang Turki itu, yang warna-warna itu. Nah, itu yang merubah dulu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Jadi pemukanya itu, tokoh-tokohnya itu diomongi satu persatu, kemudian berubah semua pakaiannya jadi serba putih. Nah, jadi pakaian ini para hadirin ternyata begitu sangat penting sekali dampaknya. Karena apa? Di sini ketelitian Al Habib Abu Bakar. Perubahan yang sedikit akan membawa pada sebuah perubahan yang besar. Sekarang mungkin ngerubah pakaiannya, nanti lama-lama ngerubah thariqahnya. Kalau sudah thariqahnya ngerubah, nanti lama-lama akan merubah akidahnya para salafnya. Jadi kalau mau kemuliaan itu terus abadi, terus langgeng, terus berkelanjutan, pertahankan dengan tetap setia mengikuti para salaf kita, baik thariqahnya, membaca kitab-kitab mereka, meniru pakaian yang mereka kenakan. Dengan begitu insya Allah kemuliaan itu akan terus langgeng kepada kita semua. Demikian wasiat yang kita baca pada sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.